Aku tak pernah membayangkan hidupku akan serumit ini. Aku mencintai istriku, Rina. Kami menikah 3 tahun lalu. Dan meskipun pernikahan kami tidak selalu sempurna, aku tahu dia adalah perempuan yang baik, setia, dan mencintaiku sepenuh hati. Tapi cinta tidak pernah sesederhana itu. Semua bermula saat aku bertemu dengan Ibu Rina, Bu Rania. Wanita itu bukan seperti ibu mertua yang sering diceritakan orang, menyebalkan, suka mencampuri urusan rumah tangga, atau selalu mengkritik. Bu Rania berbeda. Dia adalah perpaduan antara kelembutan dan kekuatan, kecantikan yang tetap bersinar di usianya yang sudah menginjak 50 tahun, dan sikapnya yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Dan aku adalah pria bodoh yang membiarkan hati ini jatuh padanya. Itu terjadi secara perlahan. Awalnya hanya obrolan ringan di meja makan saat Rina sedang sibuk di dapur. Bu Rania selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. Dia mendengarkan setiap ceritaku, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tak penting bagi orang lain. Lalu ada tatapan itu. Tatapan yang tak seharusnya ada antara seorang menantu dan ibu mertuanya. "Rio, kamu pasti capek kerja seharian. Minum teh hangat dulu," katanya sambil menyodorkan secangkir teh dengan senyum yang menenangkan. Aku menerima teh itu, dan saat jari-jari kami bersentuhan, ada sesuatu yang bergetar di dalam diriku. Sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu aku harus mundur. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tapi setiap kali aku mencoba, ada saja alasan yang membuatku kembali mendekatinya. Malam itu hujan deras. Rina sedang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Aku sendirian di rumah mertua, membantu Bu Rania memperbaiki beberapa perabotan yang rusak. "Hati-hati di atas tangga, Rio," katanya dari bawah saat aku mencoba mengganti lampu yang mati di ruang tamu. "Tenang, Bu. Saya sudah terbiasa," jawabku sambil tersenyum. Tapi saat aku turun dari tangga, aku terpeleset. Dengan refleks, Bu Rania menangkapku sebelum aku jatuh. Aku terhenti, tubuhku berada di dalam pelukannya. Detik itu waktu seolah berhenti. Kami saling menatap, dan aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. Nafasnya hangat di dekat wajahku, dan untuk sesaat, aku merasa tak ingin melepaskan diri. "Rio," bisiknya lirih. Aku tahu aku harus menjauh. Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Tanganku masih menggenggam lengannya. Dan aku terlalu lama membiarkan keheningan itu menjadi lebih dalam. "Maaf," akhirnya aku berbisik. Lalu beranjak pergi dengan hati yang berantakan. Setelah malam itu, semuanya berubah. Kami berdua tahu ada sesuatu yang berbeda. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya. Bu Rania tetap bersikap seperti biasa. Lembut, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Tapi aku bisa melihat ada kilasan perasaan di matanya setiap kali kami bertemu. Dan aku semakin terseret dalam perasaan yang salah ini. "Rio, kamu bahagia dengan Rina?" tanyanya suatu hari, saat kami berdua sedang duduk di teras rumah. Pertanyaan itu sederhana, tapi aku tahu ada makna lain di baliknya. "Bahagia, Bu," jawabku sambil tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, aku meragukan jawabanku sendiri. "Kalau begitu, pertahankan. Jangan pernah biarkan perasaan lain merusak apa yang sudah kamu bangun," katanya dengan nada yang lembut tapi tegas. Aku hanya diam. Kata-katanya seperti peringatan, tapi juga seperti pengakuan bahwa dia tahu tentang perasaanku yang tak seharusnya ada. Hari itu Rina pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang di dapur, membantu Bu Rania memasak makan malam. Kami berbicara, tertawa, dan untuk sesaat, aku lupa bahwa ini salah. Saat itu, Rina masuk ke dapur. Tatapan matanya menyapu ke arah kami, dan aku bisa melihat ada kecurigaan yang perlahan tumbuh di sana. "Mas, kenapa nggak bilang kalau pulang cepat?" tanya Rina dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Oh, aku tadi lupa. Aku habis bantu Mama di sini," jawabku canggung. Rina mendekat dan memelukku dari belakang, sementara matanya tetap menatap ibunya. Dan di saat itu, aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusembunyikan selamanya. Aku terjebak di antara dua cinta. Satu adalah istriku, yang selalu ada untukku,
Dan satu lagi adalah mertuaku, yang membuatku merasakan cinta yang berbeda. Cinta yang tak boleh ada, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Aku tahu harus memilih. Tapi bagaimana caranya memilih antara cinta yang benar dan cinta yang membuatku merasa hidup? Aku tahu ini salah. Tapi bisakah seseorang menghentikan hatinya sendiri untuk tidak mencintai? Hari-hari berlalu dengan lambat. Namun setiap detiknya terasa seperti menahan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku dan Burania mencoba menjaga jarak, tapi ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Sesuatu yang terus menarikku kembali kepadanya. Aku mulai merasa gelisah setiap kali Rina berada di dekatku. Aku mencintainya. Atau setidaknya aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku masih mencintainya. Tapi saat aku menatap wajahnya, bayangan Burania selalu muncul. Dan itu membuatku merasa seperti pengkhianat. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku. Rina tertidur pulas di sampingku. Wajahnya damai dan tanpa beban. Tapi aku tak bisa memejamkan mata. Bayangan Burania terus menghantuiku. Dan aku tahu aku harus mengambil keputusan. Aku berjalan keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tapi langkahku terhenti saat melihat pintu kamar Burania sedikit terbuka. Lampu di dalamnya masih menyala. Perasaan campur aduk menghantamku. Aku ingin mengabaikannya, kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tapi kakiku bergerak sendiri, membawaku menuju pintu itu. Aku mengetuk pintu pelan. "Bu?" Suaraku terdengar ragu. "Masuk saja, Rio," jawabnya dari dalam. Suaranya lembut, tapi ada kelelahan yang terasa. Aku membuka pintu dan melihat Burania duduk di tepi ranjang. Matanya menatap jendela yang tertutup tirai. Wajahnya tampak berbeda malam itu. Lebih sendu, lebih rapuh. "Kok belum tidur, Bu?" tanyaku sambil mendekat. Dia tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. Kadang sulit tidur kalau pikiran terlalu banyak. Aku duduk di kursi dekat ranjangnya. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan itu. "Rio." Dia memanggilku pelan. "Apa kamu bahagia di sini?" Pertanyaan itu lagi. Aku tahu dia ingin memastikan sesuatu. Rina wanita yang baik. Aku bersyukur bisa bersamanya. Jawabku sambil menghindari tatapannya. "Tapi hatimu?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk tepat ke tempat yang paling dalam. Ke tempat di mana aku menyimpan perasaan yang tak seharusnya ada. "Bu, saya." Aku ingin menyangkal. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi mataku bertemu dengan matanya, dan kata-kata itu hilang begitu saja. Dia menghela napas panjang. "Rio, kita tidak bisa terus begini. Ini tidak akan berakhir baik untuk siapapun." Aku tahu dia benar, tapi bagaimana caranya melupakan seseorang yang ada begitu dekat? Seseorang yang diam-diam sudah menjadi bagian dari hatiku? "Bu, saya tidak pernah berniat." Aku berhenti, suaraku bergetar. Tapi perasaan ini terlalu sulit diabaikan. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencari jawaban yang tak pernah ada. "Rio, kau harus kembali ke Rina. Fokus pada pernikahanmu. Aku ini hanya masa lalu, sedangkan Rina adalah masa depanmu." Aku ingin berbicara, ingin memohon agar dia tidak memintaku untuk melupakan perasaan ini. Tapi aku tahu, di balik kata-katanya, ada perasaan yang sama. Dia juga merasakan hal yang sama, tapi memilih untuk menyimpannya rapat-rapat demi kebaikan semua orang. Pagi itu, Rina memperhatikan tingkahku lebih dari biasanya. "Kamu kenapa, Mas? Akhir-akhir ini kelihatan banyak pikiran," tanyanya sambil menyiapkan sarapan. Aku hanya tersenyum tipis. "Enggak kok, cuma kerjaan lagi banyak." Dia mengangguk, tapi aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Rina adalah wanita yang cerdas. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, meski aku berusaha sebaik mungkin menyembunyikannya. Hari-hari berikutnya, dia mulai lebih sering mengajakku bicara tentang hal-hal kecil yang biasanya dia abaikan. Dia mencoba mendekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Sore itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Aku pikir Rina sedang pergi keluar.
Tapi saat aku berjalan menuju kamar, aku mendengar suara dari ruang tamu. Suara Rina dan Bu Rania. Aku berhenti di ambang pintu, mendengarkan percakapan mereka yang samar-samar terdengar. "Ma, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rio," kata Rina dengan nada penuh kecurigaan. "Apa maksudmu?" jawab Bu Rania. Suaranya terdengar tenang, tapi aku bisa merasakan ada ketegangan di dalamnya. "Dia berubah, Ma. Dan aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku." Hening sejenak. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. "Rina, mungkin kamu hanya terlalu khawatir. Rio mencintaimu. Jangan biarkan pikiran buruk merusak hubungan kalian," kata Bu Rania akhirnya. "Tapi Ma, aku tahu ini hanya soal waktu sebelum semuanya terbuka. Dan saat itu terjadi, aku mungkin akan kehilangan semuanya. Istriku, rumahku, dan wanita yang diam-diam sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku terjebak di persimpangan yang sulit. Apakah aku harus mengakhiri semuanya dan kembali fokus pada Rina? Atau aku harus mengikuti hatiku? Meski itu berarti kehilangan segalanya? Di satu sisi, ada cinta yang nyaman dan stabil bersama istriku. Tapi di sisi lain, ada cinta yang membakar dan tak terduga bersama Bu Rania. Dan aku tahu apapun yang kupilih, seseorang akan terluka. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Pikiran berputar, hatiku terasa hancur. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Rina semakin curiga. Dan Bu Rania, aku bisa melihat perjuangannya untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Tapi aku tahu dia juga lelah. Kami berdua lelah menjalani cinta yang tak seharusnya ini. Aku mengambil selembar kertas dan pena. Jika aku tidak bisa mengungkapkan semuanya secara langsung, maka aku akan menuliskannya. Surat ini adalah jalan terakhirku. Untuk Rina, istriku tersayang, maafkan aku. Jika suatu saat kamu membaca ini, aku mungkin sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi ada hal yang tak pernah bisa kuungkapkan. Ada cinta lain yang tumbuh, cinta yang tidak seharusnya ada. Aku tidak tahu kapan itu dimulai. Dan aku juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Yang aku tahu, aku telah jatuh cinta pada seseorang yang tidak boleh aku cintai, ibumu. Ini bukan salahmu, bukan salahnya, dan mungkin juga bukan sepenuhnya salahku. Cinta ini tumbuh begitu saja, tanpa kami inginkan. Aku tahu aku telah mengkhianati kepercayaanmu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku pergi, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin kau bahagia. Bahagia tanpa bayang-bayang pria yang tidak tahu bagaimana menghargai cinta sepertimu. Rio. Keesokan paginya, aku meninggalkan surat itu di atas meja makan. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapi Rina secara langsung. Aku tahu aku pengecut, tapi ini adalah satu-satunya cara. Aku berjalan keluar rumah dengan koper di tangan. Langit pagi terasa kelabu, seolah-olah alam pun tahu bahwa hati ini sedang berantakan. Di halaman, Bu Rania berdiri menungguku. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. "Kamu yakin ini jalan yang terbaik?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, meski hatiku berteriak sebaliknya. Ini bukan tentang aku atau ibu lagi. Ini tentang Rina. Dia tidak pantas terluka lebih dalam. Dia tersenyum tipis, senyum yang penuh kesedihan. "Kamu pria yang baik, Rio. Tapi cinta ini, kita tahu dari awal bahwa ini tidak akan pernah bisa dimiliki." Aku menatapnya untuk terakhir kali, mencoba mengingat setiap detail wajahnya, setiap kenangan yang pernah kami bagi dalam diam. "Selamat tinggal, Bu," bisikku. "Selamat tinggal, Rio." Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku tinggal di kota lain, memulai hidup baru tanpa Rina dan tanpa Bu Rania. Setiap malam, aku merindukan mereka. Merindukan Rina yang selalu penuh perhatian, dan merindukan Bu Rania yang memberiku cinta dalam bentuk yang tak terduga. Rina tidak pernah menghubungiku. Aku tahu dia membaca surat itu, dan aku tahu dia butuh waktu untuk memaafkan. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Rio, aku baca suratmu.
Aku tidak membencimu. Aku hanya butuh waktu. Terima kasih karena memilih pergi. Meski aku tahu itu menyakitkan bagimu. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan. Seperti aku berusaha menemukannya di sini. Rina. Aku menatap layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa lega. Mungkin ini adalah akhir dari cerita kami. Bukan akhir yang bahagia seperti di dongeng. Tapi akhir yang memberikan kami kesempatan untuk memulai lembaran baru. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa Rina menikah lagi dengan pria yang baik. Aku tersenyum. Dia menemukan kebahagiaannya. Bu Rania, aku tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Tapi di dalam hati, aku tahu dia juga telah menemukan caranya untuk melanjutkan hidup. Dan aku masih di sini, menjalani hari-hari yang tenang, dengan kenangan yang terkunci rapat di dalam hati. Kadang-kadang, cinta tidak harus dimiliki. Kadang cinta adalah tentang melepaskan, meski rasanya begitu menyakitkan. Aku berdiri di tepi pantai, menatap matahari terbenam. Angin berhembus pelan, membawa serta kenangan yang pernah membuatku hidup. Aku menutup mata dan berbisik pada angin, "Selamat tinggal dan terima kasih."